Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 27 Asri yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka diseminasi pengibasan budaya positif di SD 27 Asri Laren. Semua itu karena berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan terus terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang akan kami terapkan di SD 27 Asri. Sebelumnya kita akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu sebenarnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sudah lama sekali pemikiran ini dan dibukukan setebal ini. Sekarang diangkat lagi oleh pemerintah, mau diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi pendidikan itu nuntun anak-anak. Nah, anak ini itu ada dua kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi anak itu mempunyai sifat yang baik yang diciptakan oleh Allah. Pada dasarnya anak itu tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bandel, tidak ada. Semuanya cukup baik. Itu kodrat alam. Nah, kita sebagai guru itu menuntun anak ini sifatnya bagaimana, dan itu akan mempengaruhi ketika anak itu berada di lingkungannya masing-masing. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya isi dan irama itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan kita waktu kecil dengan anak sekarang itu beda. Sekarang itu teknologinya itu luar biasa. Bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan itu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Abad 21 itu adalah teknologi. Dulu kita tidak ada HP. Main biasa, kelereng dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak tidak mengenal main kelereng, tetapi main HP. Itu namanya abad ke-21. Sedangkan dalam makna kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia, anak-anak Indonesia itu ramah-ramah, sopan-sopan. Makanya dua sifat itu, anak itu sopan dan mengikuti perkembangan zaman. Inilah tugas guru untuk menuntun ke arah sana. Di samping dia itu sopan, kita bimbing, religius, anak juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Makanya ada belajar pakai HP. Suatu saat saya akan nyuruh anak-anak untuk bawa HP dari rumah. Terus kita akan belajar mengerjakan sesuatu lewat HP. Gurunya nanti akan saya ajari tentang membuat game puisi. Jadi anak-anak itu kalau mengerjakan pelajaran di aplikasi puisi itu senangnya bukan main. Nah, di sini kayaknya belum bisa guru-guru. Akan saya ajari. Saya bisa, dulu sudah saya praktekkan di guru Gramsci dan teman-teman di guru agama. Itu. Jadi anak-anak sekalian, kita harus
apa namanya, anak-anak itu kita harus tuntun sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan juga menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada anak dengan memperhatikan bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan. Seorang guru itu harus memperhatikan bakat anak. Bakat anak itu setiap anak beda-beda. Gaya belajar anak juga beda-beda. Ketika guru menerangkan, ada anak yang leyeh-leyeh, kepalanya ditaruh di meja, tapi telinganya mendengarkan, itu ada. Ada yang serius, ada yang melihat kemana-mana, tapi telinganya mendengarkan. Seorang guru tidak boleh menegur seperti itu. Hei nak, ayo bangun, perhatikan bapak sini. Itu sekarang tidak boleh. Karena apa? Karena mereka itu mempunyai kemampuan, bakat, minat berbeda-beda. Anak tidak bisa matematika, nggak apa-apa. Anak nggak bisa agama, nggak apa-apa. Mungkin tidak bisa matematika, dia unggul di olahraga. Mungkin tidak bisa agama, ngajinya kurang, unggul di materi umum. Itu bakat yang sudah ada di dalam otak anak masing-masing. Nah makanya kita itu menghamba pada anak. Kemudian guru diibaratkan sebagai petani. Sekolah adalah lahan atau ladang anak, adalah budi. Sekolah itu lahan, sawah, sedangkan anak itu benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan sebaik-baiknya perawatan. Nah kita sebagai petani, mari tandur, dirawat, dipupuk, dibanyoni, disemprot kalau ada hama. Biar apa? Biar padinya itu tumbuh dengan baik. Anak itu sama dengan padi. Dari kecil kita pupuk, kita semprot kalau ada hama. Jangan dibesokkan. Dan padi ini akan bertumbuh kembang dengan sendirinya. Anak juga gitu. Anak itu kita tuntun maunya kemana. Akhirnya anak itu bisa bertumbuh. Dia tumbuh dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lahan sekolah ini lahan sawah. Sedangkan anak itu adalah benih padi. Oke, lanjut. Sekarang latar belakang budaya positif di sekolah kita. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suasana kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Tugas seorang guru adalah membuat kelas ini itu nyaman. Orang dibuat tegang, tidak dibuat tegang anak-anak atau membuat anak-anak itu takut. Tetapi kita harus membuat suasana kelas itu kondusif, menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Anak-anak itu ketika belajar itu tidak beban, malah dia semangat untuk belajar. Tapi suatu kebutuhan, suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektual, tapi juga lingkungan yang ada. Bapak Ibu sekalian, usahakan ketika mengajar itu anak-anak itu enjoy. Ojo dipisoi. Saiki itu zamane dadi pisoi. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ya sudah, kita nanti ada caranya. Namanya segitiga restitusi, ada caranya. Makanya tadi
ketika saya mencoba video itu adalah memecahkan masalah anak, sehingga anak itu tidak merasa bersalah. Selanjutnya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menumbuhkan budaya positif di sekolah, itu anak itu akan tumbuh, padinya itu akan tumbuh dengan baik. Kalau anak akan tumbuh menjadi anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi guru-guru tidak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan itu contoh jewer, contoh mukul badan anak, nggak boleh. Atau ancaman, mengancam dengan kata-kata yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kalau ada anak yang salah, contoh, anak itu membuang sampah, kemudian ketahuan gurunya, kita panggil. Jangan kita marahi, tetapi kita akan bertanya konsekuensinya apa kalau kamu melanggar membuang sampah pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Itu mereka akan tahu. Makanya kemarin di kelas 5 dan kelas 6 saya kasih kesepakatan kelas. Biar apa? Biar dia tahu kalau dia melanggar itu melakukan apa. Jadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid. Jadi tujuannya budaya positif itu biar anak itu sadar dengan sendirinya, tanpa ditegur oleh gurunya masing-masing. Oh iya, saya melakukan ini, berarti saya sadar ini adalah melanggar kesepakatan kelas. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, sekarang digaung-gaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. 6 inilah yang harus diterapkan di sekolah masing-masing, terutama sekolahnya itu ada guru penggeraknya. Nah, kita lihat satu-satu. Apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Pelajar yang memiliki profil ini diharapkan memiliki keyakinan yang kuat dalam ajaran agama dan Tuhan, serta menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah di sini sudah sholat berjamaah, ngaji bersama, sopan santun. Itu menerapkan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, pelajar yang memiliki profil ini diharapkan juga mampu menunjukkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan agama yang ada. Kebetulan di sini agamanya cuma satu, Islam. Kalau di daerah lain, di sekolahan saya di Sangatta, Kalimantan sana, itu ada 5. Islam ada, Hindu ada, Protestan ada, Katolik ada, Buddha ada, gurunya juga ada. Kalau Islam itu ada 6 gurunya.
Kristen ada sendiri, Katolik sendiri, Buddha sendiri, Hindu nggak ada. Akhirnya saya yang ngajari Hindu. Saya ada 5 anak, nggak ada gurunya Hindu. Anaknya tak suruh bawa kitabnya, saya ajar di sini sesuai dengan bukunya. Siapa yang bikin soalnya kalau ujian? Saya. Apakah orang tuanya protes? Nggak protes, karena tidak ada gurunya. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak diharapkan religius, menerapkan kehidupan keagamaan di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar yang memiliki profil ini diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya keragaman budaya dan perbedaan yang ada di dunia ini, serta mampu menghormati dan menghargai perbedaan itu. Jadi anak-anak itu diharapkan mempunyai toleransi bahwa di lingkungan masyarakat itu mempunyai kebudayaan berbeda-beda. Makanya mohon maaf, saya selama di utara tidak mengenal namanya sedekah bumi. Karena saya masuk di sini ada sedekah bumi, maka saya harus menghormati, tidak boleh mencegah. Makanya ketika ada acara itu, mereka tak suruh untuk partisipasi mengikuti acara itu. Karena apa? Karena ini berkebinekaan global. Jangan menerapkan di lingkungan sana tidak ada. Kemudian saya masuk di sini, saya mekat atau tidak boleh, itu nggak boleh. Berarti saya tidak mencerminkan pelajar Pancasila. Jadi harus memiliki seperti itu. Di samping itu mereka juga diharapkan memiliki sikap operasional yang terbuka dan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Mohon maaf, perbedaan itu di masyarakat pasti ada. Contoh, ormas ada 2, beda juga. Harus menghargai dan menghormati itu. Sementara sekolah kita, sekolah negeri, harus nasionalis, tidak memihak pada salah satu golongan. Makanya harus saling menghargai perbedaan itu. Selanjutnya, bergotong royong. Pelajar yang memiliki profil ini diharapkan memiliki sikap kerjasama yang tinggi, serta mampu bekerjasama dengan baik dengan teman-teman dan rekan-rekan dalam suatu kelompok atau kegiatan. Alhamdulillah mereka pelajar kita itu sudah mempunyai rasa gotong royong, memiliki kerjasama di antara mereka. Mereka juga diharapkan memiliki sikap saling membantu serta mampu memberikan dukungan dan bantuan kepada teman-teman yang lain serta rekan-rekannya. Itu bergotong royong dan termasuk budaya Indonesia bergotong royong. Alhamdulillah di sini masih hidup. Termasuk wali-wali murid itu kalau diajak gotong royong senang karena itu budaya kita. Selanjutnya adalah mandiri. Pelajar yang memiliki profil ini diharapkan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Kalau dia merasa salah, berarti dia harus konsekuensi dengan kesalahannya itu tanpa ditegur. Itu namanya mandiri, tanggung jawab. Mereka juga diharapkan memiliki sikap inisiatif yang tinggi untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya masing-masing. Kemarin saya masuk di kelas tanah, saya berbicara, ini kotor, bagaimana caranya agar bersih. Akhirnya dia berpikir, oh ya, caranya bersih adalah disapu. Akhirnya gotong royong yang tadi itu juga tumbuh. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyuruh anak ini bersihkan, itu bersihkan, tetapi kita kasih umpan, pancing, biar mereka itu berpikir dan menemukan inisiatif melakukannya. Ya. Selanjutnya, bernalar kritis.
Pelajar yang memiliki profil ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan atas informasi yang diterima. Mereka juga diharapkan memiliki sifat terbuka dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Anak-anak itu diharapkan tidak boleh mempunyai katut guru tanpa ada pendirian sama sekali. Sebelum mengikuti harus dipikir dulu, ya, biar mempunyai keputusan apakah dia itu ikut atau tidak. Selanjutnya, kreatif. Pelajar yang memiliki profil ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru, inovatif dan bermanfaat. Jadi anak-anak itu diharapkan itu inovatif. Belajar itu harus menemukan hal-hal yang baru. Makanya guru itu menuntun kemampuan anaknya itu bagaimana. Itu tujuannya ke sini, biar kreatif. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Anak-anak kemarin menulis ini. Ini kesepakatan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Wajib itu, harus belajar. Setiap anggota kelas perlu tenang kalau waktu belajar. Setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas dari guru. Wajib. Itu kesepakatan, mereka sudah tahu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa tenang. Sama dengan ini, selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu teman. Semuanya ini adalah kesepakatan kelas. Mereka kalau melanggar ini sudah tahu gimana cara konsekuensinya. Ada lagi tambahan, menjaga kebersihan, menjaga keindahan, kerindangan dan sebagainya. Kita masuk ke bab lain. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang dimiliki oleh anak dan kita sebagai guru. Yang pertama, kebutuhan terhadap hidup, kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu perlu hidup, makanya perlu kerja. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu perlu kasih sayang. Kasih sayang anak itu ada 2, di sekolah dan di rumah. Kalau di rumah itu kasih sayang dari orang tuanya. Sedangkan di sekolah itu kasih sayang dari guru-gurunya. Makanya guru di sekolah itu jangan seperti macan. Harus seperti ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, memberi kasih sayang sehingga anak-anak itu suka di sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Anak-anak itu kadang ada yang kepengen menjadi penguasa di kelas. Ada teman-temannya yang nggak berani sama dia. Itu ada. Karena apa? Mempunyai sifat penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Anak itu kepengen bebas main, kepengen bebas menguapkan rasa bakatnya. Makanya kalau ibu-ibu di rumah jangan sampai menahan anak. Bu, aku mau sepedahan. Ojo panas-panas. Nggak boleh. Ya nggak apa-apa, biarkan. Karena itu kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Anak-anak itu perlu kesenangan. Makanya kadang saya bawa kemana biar senang. Ya, tuh. Ini yang penting. 5 posisi kontrol menghadapi anak-anak. Nah, Bapak Ibu guru akan tahu nanti posisi saya nanti di mana, posisi panjenengan nanti di mana. Itu tahu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Ini sifat guru ya, sifat guru. Kita pelajari satu-satu. Penghukum.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru itu bisa menghukum anak itu dengan fisik. Kalau ada guru menghukum anak dengan fisik, berarti jenengan adalah penghukum. Atau verbal. Verbal itu pisoi, nyentak kalau anak. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata gini, patuhi aturan saya. Cukup. Saya A, kamu ya Pak. Kamu selalu saja salah. Mengatakan kepada murid seperti, nah, kamu kok selalu salah sih? Ikuti aturan saya. Itu penghukum. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir adalah selesai. Guru kalau ngomong ke anak, patuhi saya, kamu kok selalu salah, berarti guru itu adalah tipenya penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Guru itu tidak misoi, tidak marahi anak, tetapi membuat kata-kata bagaimana anak ini merasa bersalah dengan sendirinya. Nah, kata-katanya apa ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu. Ketika ada anak yang salah, dipanggil. Sini Anton. Jadi, dia ada apa Bu? Bapak ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira hatinya akan itu bagaimana? Langsung. Berapa kali sih Bapak memberitahu kamu ya, kamu tidak boleh buang sampah, tapi kamu masih buang sampah. Sudah berapa kali Bapak menyampaikan itu? Langsung hati ini akan tutup. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nangis itu. Ini kata-kata yang menjerumus ke hati, sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Itu tipe. Kalau bapak ibu seperti ini, berarti bapak ibu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-katanya gini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak, bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi besok lagi jangan ya. Itu. Jadi antara guru dan anak itu seperti teman. Bantulah saya lah, gitu, kepada anak. Jangan buang sampah di situ, ayolah buang di situ. Jadi anak-anak itu merasa kita ini sebagai teman. Sekarang pemantau. Guru di posisi memantau itu adalah guru itu mengawasi, kayak mandor itu, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Biasanya guru, kalau posisinya pemantau, itu memantau anak-anak. Hei, Anton, kamu buang sampah. Apa konsekuensinya? Hukumannya apa? Langsung seperti itu. Itu kata-kata pemantau. Nah ini, pertanyaannya diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Kamu buang sampah ini. Apa yang telah
kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu buang sampah tidak pada tempatnya. Itu mantap, tegas, dan dia berpatokan kepada peraturan sekolah. Nah, sekarang terakhir, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kali ini? Itu manajer. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diharapkan sebagai guru itu posisi kita manajer. Jangan menjadi teman, jangan menjadi pemantau, tetapi kita harus jadi manajer. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita panggil, kita tanyai. Nah, gimana tanyaannya? Nanti di materi berikutnya. Nah, ini yang penting. Segitiga restitusi. Ini semua guru tidak tahu. Hanya guru penggerak yang tahu. Makanya tugas saya, di samping ke guru saya juga harus mengimbaskan ke guru-guru lain tentang ini, segitiga restitusi di dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, mengambil solusi permasalahan anak-anak. Yang pertama, ketika ada permasalahan anak, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba kita pelajari satu-satu. Menstabilkan identitas. Ada anak salah, kemudian kita panggil, sini nak, duduk. Pertama langkah kita adalah menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang bertengkar, dua-duanya ini emosi, emosinya tinggi, dua-duanya kita panggil. Jangan langsung kita marahi. Emosinya tinggi, kita marahi, anak tambah rendah. Harus menstabilkan identitas dulu. Ngerem sih, itu istilahnya. Ojo langsung dipisah. Apa kata-katanya ini? Berbuat salah itu biasa, tidak apa-apa. Bertengkar itu biasa, nah. Apa-apa. Sudah biasa. Itu pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Waktu saya masih SD dulu, pernah bertengkar sama teman. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Gitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Saya nggak mau kok menyalahkan kamu sama kamu, nggak mau. Saya juga tidak mau tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi Bapak itu ingin tahu, ingin mencari solusi dari permasalahan kamu berdua. Kamu berhak kok merasa begitu. Kamu diganggu ini berhak untuk melindungi diri kamu sendiri. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kalimat untuk menstabilkan identitas. Ngerem hati ini anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak yang bertengkar, ojo langsung dimarahi, direm dikit. Ben atine legowo, pikirannya tenang, itu ya, menstabilkan identitas.
direm-rem dikit intinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Gitu kan. Soto-sotonan, diam. Kita tahu ada sebagai soto-sotonan, tinju-tinjuan. Tapi ketika kita dudukkan di meja kita, tindakan kita untuk menvalidasi adalah padahal kamu tuh bisa melakukan lebih daripada tutur ini. Kamu tendang, kamu silik dan sebagainya, itu bisa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini kan. Kamu soto itu, kamu punya alasan pasti. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ketika di posisi validasi, kita itu menanyakan kesalahan itu tidak langsung, tetapi kita menguji kesalahannya itu dulu. Tunjuk-tunjukkan, kamu belum bisa, lebih dari tunjuk-tunjukkan bisa. Tadi itu gebuk-gebukan gitu ya. Kamu loh lebih dari gebuk-gebukan bisa. Tapi ingat, ada sesuatu yang harus kamu lakukan, sikap-sikap yang baru. Ojo tik tampar-tamparan, ojo sutu-sutu, ojo sih lebih baik lagi. Itu untuk validasi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah seperti itu, anak itu bertengkar, tunjuk-tunjungan, artinya adem, baru kita bertanya, apa nilai-nilai umum yang telah kami sepakati di keyakinan kelasnya. Dia sadar, oh iya Pak, saling menghargai. Oh iya Pak, saling membantu. Oh iya Pak, saling menghormati dengan tenang. Akhirnya muncul dengan sendiri. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tanyakan seperti itu. Oh Pak, kelas ideal itu kelas yang toleransi, yang akrab dengan teman, tidak saling menyakiti teman, saling membantu teman. Itu akan muncul dengan sendirinya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya seperti yang baik Pak. Itu. Kalau kita nanyain ini, itu posisinya adalah artinya adem. Tetapi kalau kita marah, oh tambah gundul itu, nggak akan bisa. Nah ini contoh kasus ya. Kemarin, ini sebenarnya kasus ini ya cuma contoh saja. Ini mengerjakan PR. Ada salah satu anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu kasus di kelas. Kemudian bagaimana cara untuk menerapkan pendidikan institusi? Dia alasannya lupa, tidak mengerjakan. Nah kita harus, sifat manusia itu lupa, biasa. Jadi dia tidak merasa bersalah. Baru kita menanyakan alasan, kenapa mereka itu tidak mengerjakan.
Setelah kita menanyakan alasannya, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang dia langgar. Dia baru sadar bahwa dia itu adalah melanggar keyakinan tanggung jawab sebagai pelajar, yaitu tidak melaksanakan atau mengerjakan PR. Oke. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kita sebagai guru lakukan 3 segitiga institusi. Setiap sekolah itu ada masalah. Nah, untuk memecahkan masalah itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ngerem dikit. Ono wong tuwa guru bertengkar, kita rem dikit. Yang kedua adalah kita menanyai permasalahan. Yang ketiga adalah menanyai keyakinan. Hanya ini yang bisa disampaikan. Kalau ada tanggapan positif atau pertanyaan dipersilakan. Untuk tanggapan positif, monggo Pak Azan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan tentang budaya positif untuk di salah satu sekolah, khususnya saat ini kita di sekolah tertinggi yaitu SDN. Untuk dari hasil kami menerima informasi penjelasan pendidikan yang saat ini kami terima bersama-sama dan ibu guru yang lain, bahkan saat ini kita Bapak Ibu dari kelas lain juga ada. Kami sampaikan beberapa hal menurut kami. Nanti Bapak juga yang lain akan memberikan tambahan apa yang seharusnya untuk disampaikan. Pengibasan budaya positif saat ini betul-betul sangat membantu dan memberikan inovasi baru bagi kami kaum guru. Sebelumnya memang banyak sekali hal-hal yang seperti ini disampaikan lewat workshop-workshop yang lain, tetapi sama saat ini lebih dari penjelasan yang telah kami berikan. Karena saat ini intinya bedanya adalah langsung menjurus kepada kita guru, dan teknik-teknik cara penyelesaiannya bagi murid-murid kita itu sangat menyasar sekali dan menumbuhkan perilaku mahasiswa kita itu akan timbul sendiri untuk budaya baiknya dirinya dan semoga bisa membawa dampak kepada teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, pengibasan seperti ini karena kita itu berada di sekolah, itu ada warga sekolah, Bapak. Kami mohonkan untuk tidak hanya terbatas pada guru, tapi kalau mungkin bisa dan itu ada aturan yang baik untuk ini dikembangkan pada warga sekolah yang meliputi. Di sini ada komite sekolah, pak guru sekolah, dan wali murid yang potensi di sekolah ini, dan mungkin pengembangan yang dimiliki oleh murid di masyarakat, sehingga akan terkait betul apabila sekolah dan masyarakat akan terpadu. Ini yang sangat baik menurut kami, dan cukup apa yang kami ini sudah mendasar, dan salah satunya adalah khususnya pada kita peserta ini sangat nilainya sangat betul-betul membanggakan bagi kita semuanya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kader yang telah memberikan pandangan positif tentang pengibasan ini. Insya Allah karena ini adalah sifatnya teknis,
yang harus dilakukan oleh guru, maka sebelum dilakukan oleh guru akan kami sosialisasikan dulu ke wali siswa sehingga mereka tahu. Dan saya yakin ilmu seperti ini itu tidak hanya harus dimiliki oleh guru, tetapi harus dimiliki oleh orang tua. Biar orang tua ketika ada anaknya yang bermasalah tidak langsung memarahi, tetapi mengikuti langkah-langkah seperti ini tadi. Oke, terima kasih masukan dari Pak Kadar. Ada yang bertanya? Iya, monggo ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Rifka. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Setelah penjelasan Bapak tadi panjang lebar, ini yang pertama, agar budaya di sekolah berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan, itu pasti ada strateginya, Pak. Nah, kira-kira bagaimana strategi sekolah dalam mengembangkan budaya positif di sekolah tersebut? Yang kedua, apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strategi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah? Bapak Ibu sekalian, saya tadi menjelaskan tentang ada 6 profil pelajar Pancasila. Sudah kita ikuti 6 profil pelajar Pancasila itu, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu. Ya, sudah melaksanakan itu. Yang pertama adalah ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak sudah religius, ngaji bersama, mempunyai rasa sopan santun kepada guru dan orang tua, melaksanakan kehidupan sehari-hari sesuai dengan keagamaan. Itu sudah budaya positif kita. Nah, gimana caranya agar itu terstruktur? Makanya saya membuat jadwal. Hari Senin upacara, hari Selasa sholat duha dan ngaji, hari Rabu literasi, hari Kamis sholat duha dan ngaji. Kemudian setelah sholat zuhur berjamaah ada kultum. Itu adalah bagian dari budaya positif yang mencerminkan religius. Sekolah lain juga harus sama, harus ditertulis karena apapun itu harus didokumentasikan. Itu. Jadi kita harus membuat patokan kita itu adalah berpatok pada profil pelajar Pancasila. Itu yang cukup. Kalau kita jalan kita sesuai dengan ini, insya Allah sekolah kita akan bagus, sekolah kita akan maju, dan sekolah kita akan berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Beriman, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini itu kita jabarkan masing-masing nanti. Setelah dijabarkan, baru kita bentuk jadwalnya, kegiatannya apa. Itu ya, itu saja. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri. Inilah pembahasan budaya positif di lingkungan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini itu bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan sekolah kita. Mohon maaf, saya itu orang yang ideal. Kalau nggak baik nggak mau. Apapun itu. Jadi kalau bisa, ini pembahasan bagi ini dulu. Yang akan datang pembahasan Gus Timur, yaitu TJ1 Gotok Guru Beraksi SD Muhammadiyah. Kebetulan di Gus Timur ini saya sama Bu Ratna, guru penggeraknya. Jadi
nanti akan ada kegiatan itu pengibasan kepada seluruh guru-guru di Kudus Timur. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan tadi itu sebagai wacana atau ilmu baru bagi Bapak Ibu guru sehingga bisa menerapkan di setiap harinya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya lagi? Ya? Ada yang tanya lagi? Bu Eka silakan, Bu Anis. Silakan. Bagaimana kalau ada orang tua datang ke sini, mohon maaf, karena anaknya kena pukulan dari guru. Ini kasus tidak hanya di sini, tapi di sana sering sekali seperti itu. Mohon maaf, saya sering dulu waktu jadi kesiswaan di Kalimantan didatangi orang tua dengan membawa parang. Parang itu pedang. Tidak datang ke gurunya yang bersalah, tetapi datang ke kesiswaannya. Marah-marah ke saya. Nama orang tua. Orang tua saya hadapi, saya terangkan seperti ini. Lalu dia sadar. Dia tahu. Dan memang saya dilarang keras oleh kepala sekolah mempertemukan antara orang tua dengan guru. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Seorang kepala sekolah atau kesiswaan harus bisa menangani di tengah-tengah. Tidak boleh membela yang guru atau membela orang tua. Nah, apa yang kami lakukan seperti ini? Saya harus sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah proses segitiga restitusi. Saya tanya gurunya, lapor, kenapa seperti itu? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Langsung saya lihat CCTV, mohon maaf, setiap kelas ada CCTV-nya. Belum, lo kantor. Bener nggak kejadian seperti itu? Mungkin gurunya bohong lagi. Gitu. CCTV ada. Akhirnya saya lihat CCTV, saya padukan antara CCTV dengan omongannya guru, ternyata jujur guru ini. Nah, yang kurang jujur adalah siswa perempuan waktu itu. Tangani di kelas atau di sekolah. Saya cerita, saya dulu pernah menjadi wakil kepala sekolah. Murid saya banyak Pak, permasalahannya seperti itu. Itu tadi saya terangkan. Terus langkahnya bagaimana? Saya lakukan langkah-langkahnya. Dan ternyata dia mengatakan, ternyata Bapak sudah tahu segitiga restitusi. Oh betul Pak, segitiga restitusi. Nanti kalau Bapak lulus tes ini, terus di guru penggerak akan tahu dengan sendirinya ilmu itu. Itu ya, itu Bapak Ibu sekalian, ternyata menghadapi permasalahan itu ada cara. Ada caranya, tidak boleh semaunya sendiri. Itu saja dari saya ya. Oke, ada yang tanya lagi? Monggo Pak Sadari. Mungkin Pak Sadari tahu karakteristik masyarakat. Setiap masyarakat beda-beda. Ya. Makanya salah satu adalah kita harus memahami masyarakat. Kenapa saya harus dekat dengan orang tua? Itu cara saya. Biar apa? Biar gampang ketika saya menyampaikan sesuatu. Kalau kepala sekolah menjauh dari orang tua, pasti apa ide dia itu tidak akan disampaikan. Silakan Pak Sadari untuk memberikan tanggapan positif tentang materi tadi, seperti Pak Sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama saya menanggapi tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak, masalah tentang pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Ini memang sangat menunjang sekali kepada perkembangan anak di zaman sekarang yang seharusnya sangat beda sekali dengan yang dulu. Kalau dulu orang sekarang itu jadul, tetapi kalau sekarang sudah Android, Pak. Artinya perkembangan yang sangat luar biasa itu harus kita betul-betul mengetahui dan mengikuti apa yang ada pada zaman sekarang. Kalau tidak bisa kita mengikuti, berarti kita tidak bisa tidak akan maju, baik dari pola tentang pelajaran di sekolah dan sebagainya. Karena ilmu sekarang sudah sangat luar biasa. Sekarang sudah langsung online, langsung dengan gerak cepat, beda dengan yang dulu. Oleh sebab itu, dengan pembelajaran sekarang, insya Allah sekolah kita kalau memang betul-betul kita mengikuti apa yang disampaikan tadi, insya Allah bisa berkembang dengan baik. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan menerapkan tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Suatu saat nanti anak-anak dalam 1 minggu ada 2 hari membawa HP Android, belajarnya di HP. Gurunya saya tuntut untuk bisa bikin kuisis, game-game, materinya itu sesuai dengan materi pembelajaran. Itu ya, anak-anak belajar itu melakukan isian, melakukan game itu, kuisis itu. Biasanya nilainya kalau 80 diulang lagi sampai dia dapat 100. Mau tidak mau, guru saya harus saya tuntut itu. Ya, kapan lagi bajunya? Kapan lagi kalau masalah IT-nya itu? Mau tidak mau kita harus memaksimalkan HP kita untuk pembelajaran. Dulu ketika COVID-19 kita belajar jarak jauh, gurunya harus bisa itu. Kalau mengerjakan soal-soal memakai Google Form. Kalau masalah video-video ada lagi Google Sheet dan lainnya. Itu wajib bisa. Guru kan muda-muda harus bisa. Gak iso tak ajar. Gitu ya. Saya gimana jauh-jauh dari Paciran ke sini. Kalau enggak ada perubahan. Itu saja. Itu ya. Tuh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat, bisa membuat perubahan sekolah kita. Saya di sini harus bermanfaat, harus memberikan hal-hal yang positif kepada sekolah ini. Pagi-pagi saya datang ke sini jauh-jauh, saya tidak mau ke sini hanya tidur saja. Harus ada perubahan. Mumpung masih di sini, namanya Allah memberikan leluasa. Kamu di sini berapa tahun, kamu di sana berapa tahun, Allah tidak akan semua itu Allah yang tahu. Selagi saya di situ, saya akan berbuat baik, akan memberikan perubahan. Nah, kalau nggak ada perubahan, mending tunggu aja. Gitu ya, Bu ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.
kamu tahu kesempatan kelas saya berapa. Nah itu semua saya ambil dari pemikiran kalian sendiri. Ya, nanti saya bagi kertas. Ini satu-satu. Silakan kalian tulis di sini. Kemudian nanti ditempel di sana. Paham ya? Oke. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengharap pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak Terus. Yang Anda tulis tadi, saya tekankan bersama ya, biar kamu tahu. Yang pertama, kesepakatan kelas, tidak berbicara sendiri, masuk kelas tepat waktu, tidak bertengkar dengan teman, tidak membuang sampah sembarangan, menginginkan disiplin, membudayakan membaca, menerima perbedaan dan saling menghargai, memakai pakaian dengan rapi, menjalankan aturan piket, mengambil keputusan dengan bermusyawarah, dan yang terakhir semangat belajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini. Itu adalah kesepakatan kelas kamu yang harus kamu jalankan setiap hari. Oke, semangat ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.